Selamat berjumpa kembali buat kita kelas 12. Salam sehat, salam sosiologi. Sekarang kita akan bertemu kembali untuk belajar lanjutan kita dari perubahan sosial. Maka kita masuk ke sekarang, yaitu teori perubahan sosial. Ya, teori perubahan sosial itu nanti akan kita kenal ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya teori evolusi, baru ada teori siklus, ada teori fungsional, dan ada teori konflik. Maka satu-satu nanti akan kita bahas ini, ya, 4 teori ini supaya kita simak, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan. Yang pertama teori evolusi. Teori evolusi itu adalah teori yang perubahannya secara sangat lambat tapi pasti. Yang pasti semua terjadi perubahan, tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Yang mau kita pelajari di sini adalah teori yang sifatnya sangat lambat, ya. Jadi perlahan-lahan, dari misalnya perubahan itu dari yang primitif sampai tradisional, terus mau jadi perkembangan seperti namanya linear, ya. Masyarakat bergerak dari satu garis linear menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif tradisional sampai modern. Ya, ini terjadi pada setiap manusia. Jadi kalau kita lihat contohnya, ya, contoh teori Charles Darwin bahwa ini perkembangan fisik manusia dari yang seperti ini terus sampai yang sekarang, dari makhluk yang bukan manusia terakhir menjadi manusia, ya, yang dulunya berekor, ya sekarang tidak berekor, ya, karena ekor ada di belakang. Kalau ada sekarang kau lihat di depan, itu bukan ekor, ya, mungkin cari tahu orang tua, ya, apa namanya, yang pasti bukan ekor lagi. Oke, ya, intermezzo itu yang dimasukkan ke hati, ya. Itu teori evolusi. Ini bisa kita lihat misalnya seperti ini. Dari dulunya seperti ini kampung saya, yang tunggu selamat datang, zaman-zaman dulu, ya, lihat bentuk-bentuk mobilnya seperti ini. Ya, Jakarta seperti ini dulu. Sekarang seperti ini, ya, pasti sangat jauh berbeda. Jadi bisa bandingkan bagaimana Anda dulu, bagaimana sekarang. Pasti berubah semuanya dalam segala bentuk, ya. Nanti perhatikan di rumah, ya. Yang pasti jangan dilihat oleh orang lain. Biarlah hanya dirimu sendiri yang melihat di mana ada perubahan-perubahan dalam dirimu. Oke, ya. Baru yang kedua teori siklus. Siklus, ya, namanya siklus, berputar dia seperti ini, seperti roda yang berputar dia. Jadi kemajuan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alami, tidak dapat dikendalikan manusia. Ya. Jadi siklus itu namanya kadang manusia itu di atas, kadang tengah, kadang di bawah, berputar seperti itu. Jadi berbeda seperti teori evolusi tadi, ya, naik terus. Ini berputar dia bisa di atas kita, bisa di bawah. Jadi teori siklus itu tidak berlaku bagi fisik kita. Sebentar kecil, sebentar besar, kecil lagi, besar lagi, seperti itu. Jadi berbeda, ya. Saya nggak tahu kalau ada bagian tubuh sebentar besar, sebentar kecil, siklus dia bisa juga buat. Yang pasti yang saya tahu tidak ada itu, ya. Oke.
Jadi seperti ini misalnya, tahu nanti di Google ya, ini anak ini tiba-tiba kayak mendadak hanya karena dapatkan lotre 1 triliun. Nah, itulah perubahannya. Jangan menghayal gara-gara itu ya. Yang ketiga, teori fungsional. Namanya fungsi, manfaat, kegunaan. Bahwa teori fungsional itu menekankan perubahan pada fungsi lembaga-lembaga sosial. Ya, bahwa setiap lembaga sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi tersendiri-sendiri. Ya, jadi tidak ada dibuat suatu lembaga tidak memiliki fungsi. Ya. Apa fungsi WHO? Apa fungsi BPJS? Semua lembaga itu punya fungsi tersendiri-sendiri. Apa fungsi seperti ini tentara, fungsi guru, dokter, dan sebagainya. Oke, masuk kita kepada teori konflik. Ini dimunculkan oleh Karl Marx. Ini teorinya. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas ya. Jadi bahwa konflik itu memang mengakibatkan suatu perubahan. Ini dia. Ya tidak ada perubahan tanpa konflik. Jangan lupa nanti ini teori Karl Marx ini. Saya kenal orang ini dia. Jadi ini contoh konflik 1998. Kemudian apa akibatnya? Mundurlah Soeharto. Selesailah Orde Baru. Apa yang terjadi? Terpilihlah waktu itu B.J. Habibie. Masa reformasi digantikan oleh Gus Dur, digantikan oleh Mega, digantikan oleh SBY, dan sekarang Jokowi. Sekarang apa perubahan yang kita dapatkan? Ya, mungkin seperti ini. Ya, oke. Nah, baik. Inilah begitu kan, jangan lupa perhatikan baik-baik. Nggak banyak-banyak materi kita. Camkan ini semuanya dan laksanakan. Jangan lupa semua yang dibuat dalam petunjuk ini ya. Sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lain kali ya. Salam sosiologi dan selamat bekerja.